Guys, gimana nih kabarnya kalian setelah lihat IHSG hijau lagi ya? Tanggal berapa tuh kemarin ya? Kemarin tanggal 4 Februari 2026 IHSG-nya hijau lagi. Happy ya semua ya. Ya semoga tanggal 5 ini masih hijau lagi ya. To the moon katanya. Oke, guys, ada hal yang menarik nih ya. Jadi salah satu poin utama eh, perubahan ya, perubahan ataupun ya bisa dibilang eh, perbaikan, perbaikan nilai, perbaikan peraturan yang ada di bursa saat ini adalah untuk membinasakan saham-saham gorengan. Nah, tetapi ya, tetapi ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Ya, pahami maksudnya gimana? Nih kayak gini, aku mau share satu hal kali ini tentang miskonsepsi menggunakan rasio keuangan khususnya PER dalam menentukan saham ini layak diinvest atau saham ini tidak layak untuk diinvest ya. Oke, langsung aja kita ke materi ya kali ini ya. Oke guys. Nah, kalian udah pasti lihat ya. Miskonsepsi PER. Ya, jadi hari ini saya mau bahas tentang miskonsepsi PER. Jadi menilai valuasi saham itu tidak hanya menggunakan nilai dari PER aja, ya. Maksudnya rasio keuangannya PER. Ya, rasio keuangan tuh ada apa aja sih, Bro? Banyak, ya. Ya, rasio keuangan kalau nggak salah ya ada PER. Ya, bukan kalau nggak salah ini udah pasti. Ya nggak boleh ya, maaf ya. Oke, ada PER, PBV ya, dividend yield itu semua kita pakai sebagai rasio untuk valuasi dan harga. Sedangkan untuk profitabilitas itu kita biasa pakainya ROI, ya NPM, EPS ya earning per share ya. Solvabilitas ya. Jadi itu ada rasio keuangan yang kita pakai untuk menghitung utang ya, utang dan resiko dari sebuah saham itu tersendiri ya. Biasanya kita pakai DER, DAR, ya. DER itu debt to equity ratios. Lalu ada juga likuiditas ya. Itu untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utang ya, kewajiban jangka pendek. Entah itu utang untuk bayar tagihan ya, operasional dan lain sebagainya, itu kita pakai quick ratio atau current ratio. Dan efisiensi itu asset turnover ratio, yaitu itu untuk yang lebih jauh lagi ya, biasa untuk utilisasi mesin, aset dan lain sebagainya. Oke, tapi kita nggak mau bahas jauh-jauh dulu ya ke semua-semua itu. Nanti panjang banget tuh video. Ya kali ini kita cuma mau bahas bagaimana PER ini kadang digunakan dengan cara yang kurang tepat ya. Jadi ada miskonsepsi yang sering digunakan sehingga bisa misleading ya. Nah teman-teman, kalau sering lihat kayak gini ya, yang lagi ngetren ya si pipa-pipa ya, si papi pipa ini. Nggak cuma pipa aja ya, sebenarnya ada juga yang lain, dada lah dan lain sebagainya. Nah, miskonsepsinya tuh artinya kayak gini. Misalkan ada sebuah saham ya, ketahui current PE ratio-nya ya, annualized itu artinya disetahunkan ya. Jadi pendapatan rata-ratakan disetahunkan ya. Itu dapatnya 174 ya, 174 kali. Ya secara gamblangnya itu bisa diartikan kalau kita beli nih saham ya, untuk bisa balik modal ya. Untuk bisa balik modal itu mesti nunggu 174 tahun. Oke. Oke ya, tapi oke kita skip aja ya maksudnya. Jadi apakah saham-saham yang punya pernya itu tinggi itu nggak layak buat dibeli atau nggak layak invest ya? Jawabannya ya kita lihat lagi sebentar nih. Kita lihat nih ada screenshot lagi untuk emiten-emiten lain ya. Ini ada pernya di analyze 6,44 kali. Lalu apa nih? 1458 kali. Ada yang 8,91, 476, 312. Oke. Teman-teman, coba tebak ini ada emiten apa aja? Ya, emiten apa aja? Gunain tanggal per 5. Nah, no, no, pakai kemarin 4 Februari aja coba. Yang benar nanti saya kasih akses kelas berbayar gratis. Oke. Nah, dari kelima saham ini yang menurut saya bermasalah dan tidak layak diinvest itu cuma satu. Ya, coba. Nah, yang bahkan yang 1000 kali ini
menurut saya tuh masih layak invest loh. Nah, menurut teman-teman gimana? Nanti kita buka ya ini ya. Nah, miskonsepsi pair yang ada di market saat ini itu adalah pair tinggi berarti mahal. Nah, lalu saham itu tidak layak diinvest kalau pairnya tinggi. Sahamnya berarti kalau pair tinggi artinya saham gorengan. Nah, bener nggak ya kayak gitu? Apalagi sekarang itu di bursa kan kita lagi ngomong bahwa saham yang akan diberantas ya oleh Pak Jeffrey dan juga bergandengan erat dengan Bu Widyasari ya, Bu Kiki dari OJK memberantas saham gorengan. Dan yang paling sering ya, yang paling sering di highlight tuh adalah oke, kita semua akan balik lagi pada saham-saham yang fundamental. Terus kita nggak mau beli lagi saham Konglo ya. Sebenarnya saham Konglo itu kan ya itu bahasa market di IHSG aja ya. Sebutan saham Konglo itu kan ya cuma sebutan pasar gitu loh. Yang artinya kalau saham itu kalau biasa kita di dunia investasi ya kita cuman bagi secara hitam dan putihnya adalah di growth dan value ya. Tapi kita nggak ke situ dulu ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, jadi apakah saham-saham Konglo yang kalian maksud itu apalagi kalau pairnya udah tinggi artinya nggak usah dibeli ya, nggak layak invest gitu ya. Nah, kita lihat dulu sebelum itu ya, kita bahas dulu. Price earning ratio itu adalah rasio valuasi yang membandingkan harga saham saat ini dengan laba bersih per saham EPS ya. Untuk menentukan apakah harga saham tersebut tergolong murah, undervalued, wajar atau mahal atau itu overvalue yang biasa kita bilang. Nah, ini rumusnya ya. Nah, fungsi utamanya untuk kita bisa tahu ya bersama. PER itu menentukan apakah saham itu mahal, murah gitu ya kan. Tapi pada umumnya ya, pair rendah menunjukkan potensi sahamnya itu murah. Jadi ada potensial ke arah sana ya, bukan exactly. Lalu pair tinggi mengindikasikan ya harganya sudah mahal, kemahalan ya. Padahal sebenarnya pairnya ini kalau kita balik lagi ya, eh, rasio-rasio ini seharusnya ya digunakan dengan membandingkan secara sektoralnya. Ya, misalkan perusahaan A dan perusahaan B sama-sama di sektor telekomunikasi, kita sama-sama bandingin. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan asetnya juga ya, ukuran asetnya segini, dapatnya segini nih pernya, apakah wajar atau enggak gitu ya. Ya seperti itu gitu loh cara pakainya. Lalu ada juga membandingkan efisiensi, memprediksi potensi pertumbuhan ya. Dan kadang juga nih fungsi utama pair adalah menjadi panduan investasi ya. Membantu investor memutuskan waktu membeli, menjual atau menahan saham. Tetapi sebenarnya ya untuk menentukan valuasi pair ini nggak selalu akurat ya. Kenapa ya? Miskonsepsinya di sini. Kalau misal pairnya itu naik tapi diiringi sama EPS growth-nya, ya berarti kan sesuai tuh, ya kan? Berarti secara fundamental sesuai nggak? Gitu ya kan? Nah jadi kita ngomongin fundamental ataupun Konglo itu nggak ada fundamentalnya ya nggak semerta-merta 100% semua saham Konglo tidak berfundamental bukan? Nah jadi yang menjadi catatan penting di video kita kali ini adalah pair rendah itu tidak selalu berarti murah. Ya mungkin kinerjanya sedang tidak optimal. Dan pair yang tinggi tidak selalu berarti mahal. Nah, kenapa? Biasanya perusahaannya sedang bertumbuh lagi cepat ya, lagi agresif ya. Jadi gunakan pair itu bersamaan dengan analisis fundamental lain. Jadi pair itu sebagai salah satu pelengkap ataupun mungkin ya sebagai salah satu screening saham tahap awal gitu loh. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara menggunakan pair, menggunakan pair dengan optimal ya, secara secara bersama-sama dengan rasio keuangan lainnya dan juga eh, analisa fundamental lainnya, kalian bisa loh sebenarnya join di grup saham Investing Journey ID. Nah, oke paling sampai sini dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau dipertanyakan ya, ada yang mau ditanyain dari penjelasan singkat seperti ini, boleh deh ketik pertanyaan kalian di kolom komentar atau misalnya kalian follow
Instagramnya Investing Journey ID, lalu kalian DM aja di situ atau enggak kalian komen di postannya itu. Jadi maksudnya apa nih kok? Apa nih bro? Pair ini kenapa nggak boleh sendirian? Atau misalkan kalian mau tahu saham-saham yang secara pairnya sudah tinggi tetapi menurut fundamentalnya sebenarnya masih bagus ya. Itu kalian bisa juga join ke grup Investing Journey ID. Oke? Paling sampai sini dulu lah ya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin nanti lihat video ini ataupun sorry, teman-teman yang lihat banyak postingan-postingan, oh ini saham ini pairnya tinggi, udah pasti gorengan. Em, Ajarin atau enggak ajakin temennya buat nonton video ini dulu. Nanti dari sini kalian bisa ulik lagi sendiri bukan? Ya selalu diuji lagi apapun itu informasinya ya. Edukasinya kalian uji sendiri, kalian cari ya. Nanti pasti ada pertanyaan, ada pemahaman yang kalian punya bisa dipertanyakan atau bisa kita diskusikan bersama. Oke. Sampai sini dulu ya tentang per-peran ya. Thank you semua udah watching. Jangan lupa follow, subscribe, join ya di grup saham Investing Journey. Oke, bye.